Indonesia merupakan negara yang kita cintai, negara yang kita banggakan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya, negara yang kaya akan keindahan alamnya. Ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan masih banyak keindahan alam lainnya. Pembangunan melesat di negeri yang kita cintai ini. Industri-industri semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Akan tetapi, di balik itu semua, masih banyak kemiskinan di negara yang kita cintai ini. Kemiskinan merupakan fenomena yang marak terjadi di negara-negara berkembang. Kemiskinan muncul akibat ketidakmampuan masyarakat menjalankan hidupnya sampai pada taraf tertentu. Ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan terus terjadi karena dengan penghasilan yang rendah tidak dapat mengakses apa-apa, seperti pendidikan, kesehatan, dan nutrisi yang baik, sehingga menyebabkan kualitas sumber daya manusia menjadi rendah dan juga produktivitasnya sangat rendah. Kemiskinan atau kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara berkembang, tak terkecuali di Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Penyebab kemiskinan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah penyebab individual atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Namun, lebih tepatnya terletak pada perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses modal. Kemudian yang berikutnya, penyebab keluarga, yaitu yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarganya. Kemudian penyebab subbudaya, yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitarnya. Kemudian penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Karena ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu daerah sangat beragam, ditambah dengan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah. Kemudian yang terakhir adalah penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial dan kebijakan pemerintah. Kebijakan dalam negeri seringkali dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau internasional, antara lain dari segi pendanaan, dan yang paling penting adalah ketidakmeratanya distribusi pendapatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun, bagaimana kondisi di Indonesia pada saat masa pandemi seperti ini? Tak hanya sekedar masalah kesehatan, pandemi COVID-19 juga berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan sepanjang tahun 2020 silam. Peningkatan jumlah penduduk miskin itu terjadi lantaran pandemi menyebabkan banyak kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan seperti biasanya, sehingga pendapatan masyarakat pun sangat tertekan. Bahkan, sebagian masyarakat lainnya kehilangan mata pencahariannya. Untuk mengatasi dampak negatif dari COVID-19 itu, secara umum pemerintah telah mengeluarkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sebagai penentu pemulihan ekonomi nasional dari krisis akibat pandemi ini. Di samping untuk membangkitkan kembali ekonomi, kebijakan itu juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Dalam tahun 2020, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 695,2 triliun rupiah untuk meredam dampak buruk dari COVID-19. Sedangkan pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi sebesar 176 triliun
Perlindungan sosial sebesar 157 triliun. Usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dan koperasi sebesar 186 triliun rupiah. Program-program prioritas kementerian atau lembaga sebesar 125 triliun serta insentif usaha sebesar 56 triliun. Alokasi anggaran tahun ini bertujuan untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19, khususnya melalui penyediaan vaksinasi, mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendorong kinerja dunia usaha. Kemiskinan berawal dari faktor ketimpangan dan ketidakadilan sosial yang menjadi sebab utama keluarnya bangsa Indonesia dari falsafah Pancasila. Nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan sudah jauh dilanggar oleh bangsa ini, yang mengakibatkan keadilan sosial menjadi jauh dari kenyataan. Fenomena tersebut dapat dilihat dari aktivitas sehari-hari yang terjadi di dalam lingkungan kita. Antara lain, menjamurnya pasar-pasar modern seperti mall, pasar swalayan, dan lain-lain, yang membuat tergusurnya pasar-pasar tradisional sebagai tempat dan sumber penghidupan bagi masyarakat kecil. Overall, pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi suatu upaya yang mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah kita pada saat ini. Saya Alif Zafran Zaki, terima kasih.